eh, apa namanya mengatur fokus biar enggak, karena kami menilainya itu murni dari video ya Bapak Ibu. Jadi kalau videonya itu jelas, jernih, itu akan sangat membantu kami dan insya Allah nanti juga penilainya itu memang real dengan apa yang kami lihat dan apa yang Bapak Ibu memang laksanakan. Tidak terganggu oleh hal-hal teknis gitu. Jadi bisa dibuat fokus dulu videonya. Nah, ini hal-hal yang harus dihindari Bapak Ibu, eh, di selalu diulang-ulang ya. Jadi perangkat pembelajaran itu tidak boleh, jangan sampai menggunakan dari pihak lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, entah mungkin sudah pernah ada kasus atau ini hanya baru untuk mengantisipasi, tapi mari kita ikuti, Bapak Ibu kembangkan sendiri semuanya dengan versi terbaik yang Bapak Ibu punya, sehingga ini mungkin juga bisa menjadi momentum untuk Bapak Ibu untuk peningkatan pembelajaran, perancangan pembelajaran nantinya itu. Kemudian tidak menggunakan video dari PPL lama, karena masuk akal juga kalau PPL lama mungkin ada, karena itu masih proses pembelajaran ya, jadi mungkin masih ada hal-hal yang sekarang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan dengan lebih baik seiring berjalannya pengalaman, jam mengajar, eh, program profesional, pengembangan profesional guru yang Bapak Ibu ikuti. Saya yakin sekarang sudah jauh lebih baik. Nah, makanya gunakan yang versi terbaik yang sekarang ini Bapak Ibu bisa upayakan. Sekali lagi, Bapak Ibu, mohon untuk tidak berkreasi untuk kali ini ya, tidak perlu estetik-estetik dengan menambahkan musik, logo, watermark, itu tidak usah. Murni saja untuk yang 2JP. Untuk yang video edit, tampilkan saja, bukan dengan editingnya, tapi tampilkan yang hal-hal yang baik. Nah, ini kebetulan saya kok pas melihat ada komen, apakah boleh memakai dua kamera? Itu yang akan saya sampaikan juga, bahwa untuk video yang edit Bapak Ibu kan caranya menampilkan hal-hal yang baik. Kalau untuk video utuh itu mohon dipastikan Bapak Ibu menampilkan secara apa utuh begitu ya. Jadi biasanya sih ada di bagian belakang sehingga nampak Bapak Ibu di depan, ada layar, ada siswa sehingga nanti terlihat nyata. Tapi jika hanya satu kamera, angle kamera seperti itu, bisa jadi ada momen-momen yang sebenarnya itu bagus yang bisa Bapak Ibu tampilkan di video edit tapi tidak tertangkap karena ada di atau membelakangi siswa. Nah, jika memungkinkan Bapak Ibu, tapi ini tidak menjadi kewajiban. Kalau memang memungkinkan, bisa Bapak Ibu upayakan, itu saran saya memakai dua kamera dengan angle yang berbeda. Jadi ada yang versi di bagian belakang itu nanti kami bisa melihat secara full pembelajaran Bapak Ibu, tapi ada angle kamera dari depan yang bisa menyorot interaksi siswa, baik antar siswa, antar murid, atau ketika Bapak Ibu nanti berkeliling, monitoring ketika siswa melakukan aktivitas, nah itu akan sangat bagus sekali gitu. Tapi sekali lagi itu memang tidak wajib, kami juga tidak ingin memberi beban lebih kepada Bapak Ibu untuk sesuatu yang memang tidak wajib dilakukan. Tapi jika bisa diupayakan itu akan bagus sekali. Sehingga nanti di video edit Bapak Ibu bisa mengcompile itu tadi footage-footage yang memang bagus dari berbagai angle dijadikan satu seperti itu. Kemudian eh, yang terakhir, mohon untuk tidak menyelesaikan atau mengunggah perangkat dan video pembelajaran menjelang penutupan Bapak Ibu. Nah ini bahaya, ada berapa ribu peserta UKPPPG yang nanti akan mengupload, mengunggah
gitu kan dalam periode tanggal, nanti saya tunjukkan timelinenya. Nah itu takutnya jadi trafficnya terlalu berat, jadi mungkin Bapak Ibu bisa start lebih awal menyiapkan, karena kalau untuk yang ditentukan itu hanya proses unggahnya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk praktek membuatnya, mengembangkan perangkat pembelajarannya, kemudian melakukan take video pengajaran 2JP itu tadi, itu kan bisa kapan saja. Nah, mungkin Bapak Ibu setelah ini bagi yang belum nanti bisa segera disiapkan, bisa mulai merekam pembelajarannya. Nah, nanti ketika periode unggahnya itu sudah dibuka, Bapak Ibu bisa mulai mengunggahnya. Nah, ini periode unggah dokumen perangkat pembelajaran dan video praktek pembelajaran tanggal 13 sampai 18 November. Sekali lagi, ini untuk unggah dokumen ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu seharusnya seyogianya itu sudah menyiapkan dokumennya selambat-lambatnya rentang waktu ini atau malah sebelumnya, sehingga nanti rentang waktu ini Bapak Ibu tinggal unggah begitu. Dan mohon dipastikan semuanya nggih, link itu sudah bisa diakses. Kemudian kalau perangkat pembelajaran lampirannya juga ada semua begitu. Itu di-upload, penamaan file dan sebagainya. Gitu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini hasil refleksi saya pribadi, mungkin belief saya pribadi juga. Kemarin nguplek-nguplek disertasi juga itu, mungkin saya ingin share bahwa profesionalisme guru dimulai dari panggilan hati, diasah dengan proses bertumbuh tiada henti, dan diakhiri dengan amal yang mengalir abadi. Maksudnya apa sih? Bahwa saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau tidak punya panggilan hati, itu tidak akan di sini. Ataupun ada panggilan hati karena ada ya hal yang mengharuskan tidak bisa hadir, itu sudah lain lagi ya. Tapi Bapak Ibu menjadi guru, kemudian Bapak Ibu punya niat dan upaya mengembangkan diri, itu kita mulai semuanya dari panggilan hati. Kemudian kita selalu senantiasa bertumbuh tiada henti. Saya yakin kita semua sama nggih, guru, dosen, pendidik itu nggak bisa stuck pada satu momen, karena saya yakin bahwa kita mendidik mahasiswa, murid kita itu juga kita harus senantiasa belajar, ada evolving learning begitu ya. Jadi belajar terus-menerus untuk bisa berkembang. Dan diakhiri dengan amal yang mengalir abadi. Maksudnya apa? Harapannya apa yang kita upayakan hari ini dan nantinya Bapak Ibu itu bisa menjadi amal jariah untuk kita. Amal yang mengalir karena kita mengajarkan kepada putra-putri kita, peserta didik, murid-murid kita gitu, yang harapannya itu juga akan terus menerus begitu ya, akan mereka lakukan ketika apa yang kita ajari itu mereka lakukan, mereka praktekkan, mungkin juga diajarkan ke putra-putri mereka, ke murid-murid mereka, itu harapannya bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan semua ini, profesionalisme ini salah satunya adalah dengan menjadi guru profesional yang di proses yang harus dijalani adalah dengan UKP PPG ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa sedikit yang bisa saya sampaikan untuk penyamaan persepsi saja. Nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu mungkin bisa berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang lain yang mungkin sudah menjalani UKP PPG begitu, minta masukan, minta saran, best practice dari beliau-beliau untuk kesuksesan UKP PPG Bapak Ibu juga. Kemudian bisa juga nanti mempelajari dari video-video, dari testimoni atau dari juknis itu untuk supaya Bapak Ibu juga bisa lebih siap nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya siap berdiskusi lebih lanjut dan waktu saya kembalikan ke Mbak Eva.
Ya, baik, Miss Ika, terima kasih Iya, banyak atas penyampaian materinya tadi. Ini berarti langsung saja kita buka untuk sesi diskusinya ya, Miss. iya, Oke, ini udah terlihat ada beberapa peserta yang mulai raise hand ya. Udah antusiasnya banyak juga ini. Langsung aja kita mulai dari peserta atas nama Dina Hartanto, SCB. Ya, Silahkan. oke baik Ibu, selamat pagi. Sebelumnya izin bertanya, mohon maaf ya Ibu tidak pakai background karena kebetulan saya Papa, menggunakan handphone ya. ya, Ini kebetulan saya itu di kelas mengajar tidak hanya anak reguler, kebetulan ada anak berkebutuhan khusus sekitar 5 orang gitu. Nah terkadang ketika kita membuat RPP, implementasinya itu kadang tidak sesuai karena anak ABK itu kan terkadang tidak tidak terkondisikan ya Bu, maksudnya tidak betul, betul. tertebak gitu, perilakunya entah dia tantrum atau apa. Nah apakah itu akan berpengaruh ke penilaian atau enggak gitu? Apakah untuk mengantisipasi itu saya harus memberikan notes di video bahwa saya juga mengajar ABK dengan gangguan yang berbagai macam itu atau gimana, Bu? Mohon Bu, karena kan tadi saya lihat di kriteria penilaiannya itu kan harus kesesuaian